Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. Welcome to our class language assessment. Okay, in this video, we will discuss about assessment based on curriculum 2013. So, here kita akan membahas mengenai bagaimana bentuk penilaian pada kurikulum 2013 because we know that the schools right now or nowadays menggunakan kurikulum 2013 sebagai bentuk kurikulum yang dipakai di sekolah. Okay. Before we come to the contents of presentation, let's see the CPMK and bahan kajian. CPMK mata kuliah kita adalah mampu menguasai konsep teoritis dalam kegiatan evaluasi bahasa, merencanakan tujuan, alat, desain, dan menggunakan hasil penilaian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian bahan kajiannya adalah assessment based on curriculum 2013. Okay, let's see the definition of curriculum firstly. Exactly, curriculum 2013. Curriculum 2013, or known as characterized curriculum, is the follow-up of school-based curriculum 2006, which emphasizes on three domains. They are affective, cognitive, dan psikomotor. Nah, kurikulum 2013 dikenal dengan istilah kurikulum berkarakter, yang mana ini merupakan tindak lanjut dari kurikulum 2006, yang pada kurikulum 2013 ini dia menekankan pada tiga domain pembelajaran dan penilaian, yakni ada domain afektif, kognitif, dan psikomotor. Domain afektif ini terkait dengan domain sikap. Nah, kognitif terkait dengan domain pengetahuan dan psikomotor keterampilan. Psikomotor ini keterampilan dalam bahasa Inggris ada 4. Ada menyimak, listening, ada membaca, reading, ada speaking, berbicara, dan ada writing, menulis. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini atau kognitif adalah terkait dengan ilmu bahasanya seperti grammar, pronunciation, vocabulary, dan yang terkait dengan materi-materi pada kurikulum. Kemudian afektif adalah sikap yang mau dikembangkan. Nah, oke. Itu yang disebut dengan kurikulum 2013. Oke, kita lanjut. Kurikulum 2013 consists of apa isi kurikulum 2013? Ada dua isi kurikulum 2013. Ada core competence atau kompetensi inti dan ada basic competence. Kompetensi inti mengacu pada the competence that must be achieved by the students in one level of education. Then each of main or core competence contains three competencies. They are affective, cognitive, and psikomotor. Jadi, kalau ketika pertama kita membuka kurikulum itu akan terlihat namanya kompetensi inti, yakni kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai oleh siswa dalam satu level pendidikan, misalnya SMP atau SMA. Target belajar bahasa Inggrisnya sampai mana? Itu namanya KI. Dan dia berisi 3 domain tadi. Oke, kemudian ada basic competence atau kompetensi dasar. Basic competence refers to the competence that must be achieved by the students in one subject and in one class. Kalau basic competence adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai oleh siswa pada satu mata pelajaran, misalnya satu mata pelajaran bahasa Inggris dalam satu kelas. Nah, kita coba lihat ya model kurikulum 2013 tersebut. Nah, kita coba lihat model kurikulum 2013. Oke, seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini model dari kurikulum 2013. Oke. Nah, yang mana yang kompetensi inti dan dasar? Nih. Ini disebut dengan kurikulum 2013. Jadi, yang pertama dilihat adalah kompetensi yang ada pada kurikulum itu adalah 4 katanya, sebenarnya 3, tapi yang 4 ini peluasan artinya.
yaitu kompetensi sikap yang tadi saya sebutkan yang dibagi dua, ada sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk kompetensi sikap, nah ini dia, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian adapun kompetensi sikap sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif. Nah, artinya apa? Dalam mengajar, ini harus diajarkan atau diintegrasikan. Nah, dia diintegrasikan bagaimana nilai agama, bagaimana nilai-nilai sosial di dalam proses pembelajaran. Nah, sementara untuk kompetensi yang berikutnya adalah pengetahuan. Nah, di sini dia berada. Memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dan seterusnya sampai untuk memecahkan masalah. Nah, ini namanya kompetensi inti. Dan ini namanya kompetensi inti keterampilan. Nah, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Jadi, ini artinya target yang harus dicapai anak dalam satu tingkatan pendidikan. Kemudian, kompetensi inti tadi itu turun menjadi kompetensi dasar. Nah, ini dia, kompetensi dasar inilah yang akan memperlihatkan materinya. Jadi kalau dia pengetahuan kan simbolnya 3 tadi. Dia akan menjadi 3.1, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Jadi anak akan belajar mengenai jati diri, akan belajar dia di sini tata bahasanya subjektif, objektif, dan posesif. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Jadi ini targetnya menyusunnya adalah dia mampu nanti menghasilkan sebuah tuturan atau ungkapan atau dialog atau perkenalan diri terkait dengan jati diri. Nah, jadi ini isi kurikulum 2013 yang mana dia menekankan ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, kita kembali pada slide kita. Nah, jadi pada kurikulum 2013 itu isinya ada core competence, ada basic competence. Nah, sekarang apa kaitannya dengan penilaian yang autentik pada kurikulum 2013? Oke, kita lihat authentic assessment in curriculum 2013. Mari kita lihat dulu definisi dari assessment. Menurut Johnson and Brown, assessment involves collecting information about the quality or quantity of a change in a student. Jadi assessment ini mencakup pengumpulan informasi atau data tentang perubahan pada siswa, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, secara kualitasnya atau kuantiti atau penilaiannya itu diskorkan, dia nampak perubahannya. Nah, sementara authentic assessment sendiri adalah authentic assessment is the process of assessing students which emphasize on what should be assessed in the process and the product by using many instruments. Jadi, kalau menurut Kunandar, authentic assessment itu adalah penilaian kepada siswa yang menekankan tentang apa yang seharusnya dinilai pada proses dan juga produk. Jadi pelaksanaan pembelajaran dan produk pembelajarannya hasilnya dinilai dengan menggunakan banyak instrumen atau alat penilaian. Nah, itu authentic assessment kuncinya adalah penilaiannya ditekankan pada proses dan produk dan dia menggunakan banyak instrumen atau alat. Jadi nilai bahasa Inggris anak itu tidak bisa ditentukan hanya dari tes saja atau dari segi UN saja atau ujian mid atau ujian semester. Nah, itu kurang lebih penjelasan sederhananya. Jadi kalau misalnya dikatakan anak itu mampu berbahasa Inggris, tidak bisa kita hanya mencantumkan nilai pada pengetahuannya saja. Kalau ujian mid dan semester itu kan pada tatanan pengetahuan rata-rata. Nah, bagaimana dia keterampilannya? Nah, itu yang dibahas pada authentic assessment. Oke. Nah, jadi disinilah nampaknya authentic assessment itu sudah ada pada kurikulum 13, di mana pada kurikulum 13 untuk menentukan anak itu mampu dalam bidang bahasa Inggris tidak hanya pada tes saja atau ujian-ujian saja, tapi juga ditentukan dari sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Makanya dikatakan bahwa kurikulum 2013 adopted the principle of authentic assessment because the curriculum focus on three domains in assessing students' ability or competence in English. They are affective, cognitive, and psychomotor. Now, let's see. Apa beda penilaian yang authentic dengan tradisional? Okay. In traditional assessment, the students only choose the available response or answers. However, in authentic assessment, the student do some tasks or projects and then they present the result. Jadi pada penilaian yang tradisional atau model lama, penilaian hanya merespon jawaban. Nah, itu yang tes itu. Sementara pada authentic, mereka mengerjakan beberapa kegiatan atau proyek, kemudian menyajikannya atau menampilkan hasilnya. Nah, kemudian yang kedua, in traditional assessment, the level of assessment is on understanding level and the focus of assessment is the teacher. Jadi pada penilaian yang tradisional, level penilaian itu pada level pemahaman baru. Kemudian, however, in authentic assessment, the level of assessment is on construction and application level. Dan the focus of the assessment is the students. Nah, pada penilaian yang authentic, level penilaian itu udah naik pada level aplikasi. Jadi menggunakan dia lagi, tidak level paham saja lagi. Kalau dulu dia tahu mengenai jati diri, tapi dipahami saja, kemudian dia belum mampu menghasilkannya. Kalau sekarang pada level authentic assessment, dia mampu memproduce bahasa. Oke. Okay? Nah, nih. Why Curriculum 2013 adopted authentic assessment? I have explained to you before, kenapa Kurikulum 2013 mengadopsi authentic assessment. Okay, because Curriculum 2013 used or focused on three domain of assessment. Jadi dia menilai afektif, kemudian kognitif, dan juga psikomotor. Nah, because of that reason, it can be said that Curriculum 2013 use many instruments or ways to assess the student. Jadi kalau bisa kita katakan kurikulum 2013 menggunakan banyak cara, instrumen dalam menilai siswa. Makanya dia dikatakan mengadopsi prinsip dari authentic assessment. Okay, let's see. I have a question. Why does Curriculum 2013 adopt authentic assessment? I have explained to you, right? Please answer the question in a piece of paper. Di kertas lembar, kemudian foto, pindahkan ke Word or PDF, baru dikirim ke e-learning. Tapi tuntaskan dulu sampai semua pertanyaan pada video ini terjawab. Kita lanjut. Characteristic of authentic assessment. First, authentic assessment must measure performance and product. Penilaian yang authentic itu dia harus mengukur performance dan produk. Jadi penampilan anak dan produknya. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris, performance-nya adalah dia tampil untuk berdialog, berdebate, kemudian bercerita, kemudian berpidato, kemudian produknya adalah hasil tulisannya dalam bentuk apakah itu pidatonya atau ceritanya. Nah, seperti itu. Kemudian assessment is done during and after the teaching and learning process. Penilaian itu dilakukan selama dan setelah proses belajar mengajar. Jadi tidak sekedar di kelas, kemudian di luar pembelajaran, apakah itu berbentuk homework atau penilaian sikapnya juga dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kemudian using many instrument and data about students competent. Dia menggunakan banyak instrumen dan data tentang kompetensi anak. Jadi penilaiannya itu tidak satu alat. Artinya dalam authentic assessment itu pengetahuannya dinilai, keterampilannya dinilai, sikapnya dinilai, baru diadu datanya, dan baru didapatkan nilai bahasa Inggrisnya. Nah, itu jadi instrumennya nggak satu. Jadi penilainya pengetahuannya dinilai, keterampilannya dinilai, sikapnya bagaimana, baru dinyatakan nilainya. Kemudian the instrument of assessment is not only the test. Nah, ini kunci juga. Instrumen pada penilaian autentik itu tidak hanya tes. Nah, seperti yang dinyatakan tadi, ada penampilannya, ada produk yang dihasilkan, digabung dengan nilai tes-tesnya. Nah, itu yang autentik itu. The task that given to the student must reflect student daily life. Penugasan yang diberikan harus mengacu pada atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya, kalau dia diberikan penugasan mengenai
Bagaimana sih untuk bertransaksi atau ada materinya mengenai jati diri. Nah, jati diri yang diberikan itu memang langsung dipraktekkan pada diri mereka. Nah, nanti diteskan mereka juga yang diteskan kenalkan dirinya. Atau bagaimana berkenalan dengan orang lain memang betul-betul tesnya itu dia seperti berkenalan dengan orang lain, misalnya apakah di dalam kelasnya atau kita ambil teman yang di luar kelasnya untuk dia bisa berkenalan secara realnya. Kemudian, the focus of assessment is about student understanding. Fokus penilainya adalah pemahaman siswa. Kemudian, assessment can be used for formative and summative. Penilaiannya bisa digunakan untuk penilaian dalam proses. Kita sudah pelajari sebelumnya, prosesnya formatif di dalam pembelajaran, apakah itu sikap, apakah itu kuis, latihan, dan summative, dan juga penilaian pada satu unit atau beberapa unit pembelajaran. Kemudian, the assessment must cover 3 aspek, performance, skill, and knowledge. Penilaian harus mencakup 3 aspek, penampilan, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, assessment is then continuation and unity. Penilaiannya adalah berkelanjutan dan menyeluruh. Dan kemudian, result of assessment can be used as the feedback for the students. Jadi hasilnya bisa dijadikan umpan balik bagi siswa di dalam proses belajar. Nah, itu ciri-cirinya. Kita lanjut. What does it mean by authentic assessment uses multiple instruments to assess student competence? Apa maksudnya tadi itu adalah dalam satu ciri-cirinya authentic assessment menggunakan multiple instrumen untuk menilai kompetensi siswa. I have explained to you, okay? Now, let's come to type of authentic assessment. Ada jenis-jenis dari penilaian autentik itu apa saja? Ada namanya project assessment. Project is one form of authentic assessment in form of group work assignment, and project is an assessment activity of the task that should be completed by the student in a certain time, and then the focus of project assessment is planning, implementation, and presentation. Okay? Jadi pada penilaian project ini biasanya dilakukan berkelompok. Nah, kemudian penilaian project ini ada batas waktu dan fokus dari penilaiannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan presentation. Contoh, dalam penilaian project ini, Nanda meminta siswa untuk melakukan wawancara pada guru terkait isu-isu yang sekarang, atau misalnya Nanda meminta siswa untuk mencari informasi mengenai apa yang terjadi atau berita yang hangat yang terjadi di kota kita atau di negara kita, kemudian kita minta pendapat dari orang-orang di sekitar kita mengenai kasus-kasus tersebut. Nah, nanti dimulai dari perencanaan bagaimana dia merancang instrumennya, kemudian bagaimana melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Itu project. Kemudian ada written assessment. It is assessment for the test in the form of writing, both the question and answer. Written test consists of fixed choice and open-ended test. Fixed choice test consists of multiple choice, true, false item, and matching item. Nah, ini written assessment ini sama dengan tes-tes yang biasa Anda lihat pada ujian mid atau ujian semester. Bentuk soalnya pilihan ganda atau true false, tapi kalau true false dan matching atau menjodohkan itu jarang kita temukan pada ujian mid atau semester. Biasanya ujian mid itu pilihan ganda, kemudian pada latihan-latihan di LKS akan ditemukan ada benar salah atau menjodohkan. Nah, itu namanya written assessment seperti lumrahnya kita tes seperti biasa. Kemudian ada bentuknya oral assessment is an assessment for the test in the form of oral, both the question and the answer. Oral tests are usually carried out by conversation between teacher and student or student and student about topic or problem that being tested. Jadi ini seperti tes lisan ditanya jawab mengenai sebuah cerita atau dialog, kemudian dilakukan tanya jawab, guru bertanya tentang isi dialog atau isi teks dan anak menjawabnya. Itu oral assessment. Okay. Portfolio. Portfolio is a purposeful collection of student work that is intended to show progress over time. Portfolio integrates information from a number of sources and gives an overall picture of student performance and learning.
The characteristics of portfolio are multi-source, authentic, dynamic, explicit, integrated, based on ownership and multifunction. Okay. Jadi pada portfolio ini kata kuncinya adalah collection of student work. Nah, jadi akan dilihat kemajuannya dari waktu ke waktu. Misalnya gini, kita mau Ananda di mata kuliah atau belajar writing di sekolah, kemudian disuruh membuat teks deskriptif. Nah, dilihatnya hasilnya dikumpulkan pertama deskriptif pertama, kemudian ada lagi nanti dibikin lagi deskriptif kedua atau diganti teksnya dengan teks yang lain naratif. Nanti disuruh menulis lagi siswanya, dikumpulkan hasilnya dalam sebuah map. Nah, nanti dari kumpulan itu akan dipantau hasil tulisan Ananda. Bisa nggak kalau kriteria penilaiannya adalah melihat bagaimana menggunakan tata bahasa yang benar, kira-kira pengetahuan tata bahasa Ananda semakin lama semakin bagus nggak? Dilihat dari writing-nya atau dilihat dari cara pengembangan idenya semakin lama semakin bagus. Nah, itu namanya collection of student work. Nah, dari situ itu namanya disebut portfolio. Jadi kumpulan dari tugas untuk memantau kemajuan pembelajaran. Okay. Performance assessment. Performance assessment is an assessment that done by observing the student activities in doing a task of performance. Performance assessment is needed to assess the appropriateness between mastery of theory and skill through student ability to performance or practice. Oke, jadi di sini penilaian unjuk kerja namanya. Jadi kalau kita di dalam bahasa Inggris, unjuk kerja ini biasanya dalam bentuk skill speaking. Nah, anak tampil untuk berdialog atau mempraktekkan sebuah cerita atau berdrama yang mana nanti akan tergambar dari praktek itu teori dan keterampilannya imbang enggak. Jadi dia tahu secara pengetahuannya tentang ungkapan jati diri, ketika dipraktekkan dia bisa enggak. Nah, itu performance assessment. Jadi penilaiannya tuh itu yang disebut juga salah satunya tidak satu. Jadi ketika dinilai pengetahuan tentang jati diri, dia tahu bagaimana memperkenalkan diri secara tertulisnya atau ketika dia menceritakannya. Tapi ketika dipraktekkan dia memperkenalkan diri, itu adalah skill performance-nya. Dia mampu enggak yang dia tahu itu dia praktekkan. Nah, itu performance assessment. Okay. Observation. Observation is continuous assessment using the SAN. It is done either directly or indirectly by using observation guidelines that contain a number of observed affective indicators. Jadi observation ini namanya pengamatan. Pengamatan tentu kita menggunakan indera. Indera kita yang paling dekat itu yang digunakan adalah tentu ketika pengamatan namanya mata. Nah, jadi ketika kita mau mengamati ini untuk menilai apa? Observation ini penilaian sikap biasanya. Kita mau menilai sikap siswa dalam proses belajar, nanti akan kita bikinkan panduan observasi atau observation guidelines. Tapi kita batasi dulu sikap yang mau diamati sikap apa. Misalnya dalam pembelajaran sikap dia dalam diskusi kelompok. Nah, nanti kita bikinkan panduannya. Misalnya dia mau enggak kerjasama, mau enggak mendengarkan temannya berbicara, kemudian menghargai enggak, bahasanya santun enggak. Nah, itu yang mau kita nilai. Jadi nanti kita observasi anak itu satu persatu, nanti kita checklist pada panduan observasi kita itu. Dia mengembangkan sikap itu enggak? Kalau tidak, berarti penilaian sikapnya akan dikurangi. Nanti instrumen penilaian sikap akan kita bahas pada penilaian sikap pada pertemuan berikutnya. Jadi itu penilaian sikap namanya, observation digunakan untuk penilaian sikap. Self-assessment. Self-assessment is an assessment by asking students to express their strength and weakness in context of achieving affective competence. Nah, jadi yang berikutnya adalah self-assessment. Self-assessment ini juga bentuk dari penilaian sikap, yaitu penilaian diri. Jadi mereka bisa mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita bikin juga panduan untuk penilaian diri. Contohnya, kita mau menilai diri siswa terkait dengan sikap dia dalam kelompok. Nah, itu kita bisa adu data observasi dengan penilaian diri. Misalnya kita bikin panduannya, saya mau mendengarkan teman ketika berbicara. Saya suka menyampaikan pendapat tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tanyakan kepada siswa, suruh mereka mencentang sendiri iya atau tidak. Nanti kita akan lihat, bisa kita bandingkan dari penilaian diri mereka dengan penilaian observasi kita. Apakah betul-betul sikap yang ada pada penilaian diri sama dengan hasil pengamatan kita.
Nah, jadi self assessment juga bentuk penilaian sikap yang bisa dipakai guru untuk menilai afektif siswa. Kemudian peer assessment. Kalau peer namanya peer berarti sejawat. Nah, ini juga untuk penilaian sikap biasanya. Jadi pada penilaian peer ini teman yang satu menilai teman yang lain. Jadi prinsipnya sama dengan self, tapi kalau self diri kita, kita menilai diri kita, kalau peer teman sebaya kita, teman sekelas yang menilai kita. Nanti juga dibikinkan panduan penilaian teman sejawatnya. Nanti ada nama teman yang dinilai di atas. Nah, siapa yang menilai di bawahnya itu juga dibikinkan namanya. Nah, jadi nanti akan tergambar pula kalau apakah sikap yang diceritakan pada self tadi itu juga nampak oleh temannya seperti apa adanya. Ibaratnya kita membuktikan satu penilaian dengan penilaian yang lain. Jadi kalau mau dipakai satu penilaian saja oke, tapi kan belum membuktikan authentic assessment-nya. Nanti kita boleh adu penilaian itu dengan penilaian yang bentuk yang lain. Oke. Jurnal. Nah, ini yang paling gampang. Kalau dulu kita kenal istilahnya adalah buku kasus. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya bukan buku kasus. Jurnal ini adalah catatan guru. Oke. Catatan guru mengenai pengamatan dia tentang kelebihan, strengths and weakness of student related to attitudes and behavior. Nah, jurnal juga alat untuk mengukur, instrumen mengukur sikap siswa, di mana kita akan melihat kelebihan dan kekurangan. Kalau dulu dalam buku kasus itu kebanyakan kan menilainya hanya kekurangan siswa. Kalau sekarang tidak, kelebihan. Kalau jurnal itu kelebihan dan kekurangan siswa dicatat. Jadi misalnya si A, hari ini dia bertanya dengan sangat baik. Kemudian si B, pertanyaannya bagus tapi PR-nya nggak dibikin. Nah, jadi ada plus minusnya. Itu catatan guru. Dan ini penilaian sikap yang paling cepat dideteksi oleh guru atau paling cepat dilakukan karena dia dalam bentuk catatan saja. Oke. Nah, jadi banyak model atau tipe penilaian pada kurikulum 2013 yang bisa kita pakai. I mean authentic assessment, ya. Okay, let's see the question. How do you measure the student attitude or behavior based on authentic assessment principles? Coba sebutkan bagaimana cara menilai sikap pada penilaian berdasarkan penilaian authentic assessment. Jadi coba sebutkan tadi sudah ada beberapa instrumen yang digunakan pada penilaian sikap berdasarkan prinsip dari authentic assessment. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Okay, I think enough for the presentation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.